Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, anak-anak, Ustazah pastikan sudah selesai melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Kemudian, setelah melaksanakan sholat duha, anak-anak siapkan alat-alat tulisnya di atas mejanya masing-masing. Nah, siapkan buku, pensil, penghapus, dan buku paketnya di atas mejanya. Kemudian, setelah itu, jangan lupa kita sama-sama membaca doa ya. Sebelum belajar, ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 129. Nah, kita mengamati gambar. Nah, anak-anak bisa lihat ya, ini ada sebuah gambar. Nah, ini merupakan keluarga Salman. Keluarga Salman adalah keluarga yang bahagia. Ustazah yakin kita semuanya juga keluarga yang bahagia ya. Nah, mereka sering melakukan aktivitas bersama. Setiap hari Ahad, keluarga Salman melakukan aktivitas bersama di halaman depan. Salman senang membantu ayah mencuci mobil. Mobil itu sering digunakan untuk mengantar Salman ke sekolah. Salman bersyukur kepada Allah karena memiliki mobil. Sebagai tanda syukur, ia membantu ayah mencuci mobil. Hal itu juga sebagai ungkapan terima kasih kepada ayah. Pernahkah anak-anak semuanya melakukan aktivitas bersama keluarga? Nah, Ustazah yakin anak-anak di sini juga semuanya sudah pernah ya melaksanakan aktivitas bersama keluarga. Nah, misalnya anak-anak di hari libur membantu orang tuanya memasak misalnya. Kemudian mencuci piring, ada yang menyapu kan, ada yang mengepel. Mungkin ada juga yang membantu ayah mencuci mobil atau mencuci motor seperti yang dilaksanakan oleh Salman di sini ya. Nah, Ustazah yakin semuanya di sini pernah melaksanakan aktivitas bersama keluarganya. Selanjutnya kita membuat ucapan dengan hiasan lonceng. Nah, ini ya. Nah, ucapan terima kasih. Nah, ini ada contohnya ini. Ucapan terima kasih bisa disampaikan dengan lisan maupun tulisan. Nah, kalau dengan tulisan kita mengucapkannya langsung menggunakan mulut. Misalnya, terima kasih ya Ibu telah mengambilkan saya baju. Misalnya, terima kasih ya telah mengambilkan saya air minum. Misalnya, itu ucapan dengan lisan. Nah, ini kita akan membuat ucapan dengan tulisan. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan bronce. Nah, yang pertama di sini ada bunga melati, soka atau daun-daunan kecil. Kemudian ada benang dan jarum.
Yang ketiga ada karton ukuran 10 dikali 5 cm. Yang keempat ada spidol. Nah, ini ada 4 ya. Nah, kemudian juga bisa kita tambahkan di sini ada penggaris ya untuk mengukur panjang benda bisa. Kemudian bagaimana cara membuatnya, langkah-langkahnya. Nah, ini langkah yang pertama, membuat ucapan terima kasih. Yang pertama, potonglah karton berbentuk persegi panjang 10 dikali 5 cm. Nah, anak-anak ukur terlebih dahulu kartonnya yang membentuk persegi panjang, ukurannya 10 dikali 5 cm. Kemudian lubangi di kedua sudut atas. Nah, ini ya contoh lubangnya. Nah, anak-anak lubangi bisa menggunakan gunting, bisa juga ya menggunakan jarum bisa untuk melubangi. Kemudian tuliskan terima kasih ibu dan ayah. Nah, seperti contoh. Ini contohnya ya. Terima kasih ibu dan ayah. Kemudian langkah 2. Meronce 1. Masukkan benang ke dalam lubang jarum, lalu ikat bagian ujungnya. Nah, jadi benang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam jarum. Kemudian ujungnya jangan lupa diikat ya. Nah, kalau tidak diikat nanti jarumnya akan lepas. Kemudian nomor 2, roncelah bunga atau daun kecil. Yang ketiga, ikatlah kartu ucapan di ujung ronce sehingga membentuk kalung. Nah, jadi anak-anak daun-daun yang kecil ini gabungkan di ronce. Nah, habis satu nanti dimasukkan lagi, di ronce lagi sehingga membentuk sebuah kalung seperti ini. Nah, ini contoh ucapan terima kasih ya, yang dibuat dengan cara meronce. Nah, Nana nanti bisa dipraktekkan di rumahnya ya, bagaimana cara meronce. Nah, selanjutnya Nana buka bukunya halaman 135. Nah, ini ya. Ini ada contoh beberapa timbangan ya. Pernahkah anak-anak semuanya menggunakan alat timbangan seperti ini? Seperti yang ada di gambar. Ada 4 buah timbangan ini. Nah, timbangan apa yang paling sering kamu gunakan? Nah, timbangan mana yang anak-anak sering gunakan? Nah, saya yakin di sini anak-anak ya sudah pernah melihat keempat timbangan ini ya. Nah, ini timbangan yang pertama ini digunakan untuk menimbang suatu benda juga ya. Nah, ini bisa untuk menimbang gula, menimbang beras, kemudian menimbang kopi misalnya. Ini juga sama ya. Nah, ini beratnya lebih besar tapi bisa sampai 25 kilo. Kemudian, nah ini digunakan untuk menimbang berat badan misalnya. Nah, anak saya yakin juga pernah ya menggunakan alat timbangan ini menimbang berat badannya masing-masing kan. Kemudian ini, nah ini juga digunakan untuk menimbang benda yang beratnya di atas 100 bisa menggunakan alat timbangan ini. Nah, inilah ya anak-anak 4 contoh jenis timbangan. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 138. Nah, ini kita akan membandingkan berat benda. Nah, kita akan membandingkan berat benda. Nah, Nana bisa perhatikan di sini ada timbangan. Nah, ada sebuah timbangan. Tadi anak-anak sudah lihat ya berbagai jenis timbangan. Nah, ada tadi timbangan yang seperti ini kan. Nah, bisa juga digunakan untuk menimbang buah. Nah, ini ada 4 jenis buah ya, yang masing-masing beratnya berbeda. Nah, kita langsung ke
soal yang pertama ya, contoh yang pertama. Nah, yang buah pertama yang ini kita hitung sama-sama ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini buah yang pertama. Coba kita hitung buah yang kedua. 1, 2, 3. Nah, ini ada dua buah benda ya. Nah, dua buah benda ini memiliki berat yang berbeda. Nah, kita lihat timbangan ini. Nah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini semakin ke bawah artinya timbangannya semakin berat ya. Nah, yang ini yang ke atas ini semakin ringan. Nah, artinya yang ke bawah di sini beratnya lebih besar daripada yang timbangannya naik ke atas. Seperti itu. Nah, kita lihat buah yang pertama ada 5 di sini. Buah yang kedua ada 3. Manakah yang lebih berat? Nah, yang lebih berat kita simpan pada timbangan yang ini ya, yang ke bawah ini. Yang mana? Iya, 5 buah ini bendanya lebih berat dari 3 buah. Udah jelas ya? Ini ada 5, ini ada 3. Nah, ini 5 buah. Di sini 3 buah. Nah, 5 buah ini lebih berat dari 3 buah. Sekarang kita ke soal yang kedua di sini. Nah, kita hitung sama-sama. Yang pertama di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 buah. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang anak-anak bandingkan. Nah, mana buah yang lebih berat? Mana yang lebih ringan? Ingat, ini sebuah timbangan. Semakin ke bawah, dia semakin berat. Nah, kita lihat perbandingan jumlahnya. Nah, jumlah yang pertama ada 4, yang kedua ada 6. Nah, artinya yang lebih banyak atau yang lebih berat di sini adalah yang 6. Nah, yang ini. Jadi timbangannya yang berat ini ada 6 buah di sini. Kemudian yang kedua ada 4 buah. Ini ya. Nah, jadi 6 buah semangka ini lebih berat dari 4 buah semangka. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa nanti gambar di bukunya, jangan lupa ya. Nah, di sini ada masih 2 buah contoh ini. Nah, anak-anak bisa bandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nanti diisi di sininya. Ada berapa buah, di sini ada berapa buah. Yang ini juga sama ya. Nah, semakin ke bawah artinya bendanya itu semakin berat. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 141. Nah, kita akan belajar yaitu kalimat pujian ya. Nah, kalimat pujian di sini. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar ya kalimat pujian. Apa itu kalimat pujian? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, kalimat pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung.
Nah, itu juga bisa memberikan motivasi kepada orang yang kita puji. Nah, bisa memberikan semangat, memberikan motivasi kepada orang yang kita puji. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat pujian? Nah, ini ya, ada 4 ciri-ciri kalimat pujian. Yang pertama, menggunakan kalimat yang positif, artinya yang baik kalimatnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan kelebihan atau keunggulan sebuah karya. Nah, ini menjelaskan kelebihan atau keunggulan sama ya. Kemudian yang ketiga, membuat orang yang dipuji merasa bangga ya. Nah, yang keempat ada perasaan senang. Nah, orang yang dipuji pasti akan senang, ya kan? Nah, bagaimana contoh kalimat pujian? Nah, di sini ada 3 contoh ya kalimat pujian. Nah, yang pertama, contoh kalimat pujian di sini, ibu wanita yang selalu sabar mendidikku. Nah, itu merupakan kalimat pujian. Yang kedua, sini, ayah lelaki yang selalu kuat menjagaku. Nah, iya ya, ini ya merupakan contoh kalimat pujian juga. Ayah lelaki yang selalu kuat menjagaku. Kemudian, yang ketiga, lukisan kamu bagus sekali. Misalnya seperti itu. Misalnya lagi, kamu pintar sekali. Contoh lainnya, seperti itu kalimat pujian ya, anak-anak. Kemudian, selanjutnya, menarik garis. Nah, ini ada 2 buah gambar ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat pujian, tapi di sini kita pasangkan sesuai dengan gambarnya. Nah, kita tarik garisnya nanti. Anak-anak sambil menarik garisnya ya di bukunya masing-masing. Nah, ini gambar yang pertama anak-anak bisa lihat ini gambar ayah sedang apa? Ya, ayah sedang bekerja. Nah, untuk kalimat yang pertama di sini, ayahku tampan, aku bangga kepadanya. Nah, ini kalimat yang pertama. Yang kedua, ayahku kuat bekerja. Ayah bekerja keras untuk keluarga. Ini kalimat yang kedua. Yang ketiga, ayahku berhati lembut. Ayah menyayangi keluarga. Nah, manakah kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut? Iya, yang ini ya. Nah, ayahku kuat bekerja. Ayah bekerja keras untuk keluarga. Nah, nanti anak-anak tarik garisnya ya. Di sini tarik garisnya. Yang ini ya, kalimat yang kedua yang bagian ini. Kemudian gambar yang kedua ini. Nah, untuk kalimat yang pertama di sini, ibuku cantik. Aku bangga kepadanya. Ibuku kuat bekerja. Ibuku kuat bekerja keras untuk keluarga. Nah, ibuku berhati lembut. Dia sangat menyayangi keluarga. Nah, manakah kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut? Gambar ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya, ini Ibu Sofia ini berhati lembut. Nah, ini dengan sabar mendidik Sofia ya. Nah, jadi di sini kalimat pujiannya yang sesuai ini yang ketiga, ibuku berhati lembut, ia sangat menyayangi keluarga. Nah, seperti itu ya anak-anak, nanti anak-anak tarik garisnya di sini. Nah, itu ada beberapa contoh kalimat pujian. Nanti anak-anak bisa memberikan pujian kepada orang lain atas
sebuah karyanya, ya. Memberikan pujian untuk sebuah karya yang telah dicapai oleh orang lain misalnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, pujian itu akan menyenangkan hati seseorang. Memberikan pujian kepada orang tua misalnya akan menyenangkan hati mereka. Orang tua akan merasa dihargai sehingga mereka pun akan ridho dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Ya, banyaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika orang tua senang, maka Allah pun sayang kepada kita. Ayo anak-anak semuanya berkata dan berbuat baik kepada orang tua ya. Nah, kemudian juga anak-anak bisa membantu orang tua ya, menjadikan kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Nah, jadi anak-anak harus membantu orang tua setiap hari ya. Nah, jadikan sesuatu kebiasaan. Bisa juga anak-anak lakukan jadwal yang sudah anak-anak buat. Nah, minta tanda tangan orang tua. Nah, seperti yang ada pada buku catatan amal yaumilnya masing-masing ya. Nah, itu dilaksanakan di rumah, membantu orang tua di rumah salah satunya ada, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan jangan lupa anak-anak semuanya banyak-banyak belajar ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya dipermudah dalam belajar, dalam menimba ilmu ya. Nah, jadi Ustazah akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.